juta saudara. Betul sekali, Mbak? Betul. Hari ini spesial banget kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Sebuah geng motor Vespa. Tapi tidak geng-gengan, tidak tawur-tawuran. Ini Vespa lain, Vespa slow man. Andalan. Berisi dengan orang-orang hebat yang sudah pengalaman di jalan-jalan artinya. Tua tapi nggak lemas, Des. Nanti kita bakal menanya-nanya ke bapak-bapak semua itu yang ada di sini ya. Loh, kalau ditanya unit, tanya nggak usah bejatmu. Oh no. Berarti lah semuanya karakternya ada jenengan ya, Mbak? Ya, ini osdo semua. Bisa dikenalkan dulu dari sana, Bapak siapa dari sana? Oke, sebelum acara dilanjut, monggo diperkenalkan dari sebelah sana, Pak Ketua silakan. Ya, ini saya Pak Sugeng Edi Ridwan, beralamat di Blitar, dan kebetulan di sini saya sebagai ketuanya Portugis Blitar. Oh, mantap. Sugeng rawuh Bapak di podcast kami. Sebelahnya Bapak? Ya, saya Sugianto Diarjo, juga dari Portugis Kota Blitar. Ini selaku bendahara. Wah, bendahara dulur. Aku tak melok, Pak Mel. Sepuh bendahara. Aku tak melok. Wes siapa diwayah Des? Duitnya ngakal. Wala gelem diwayah nang ngitmu duit tepan. Kalau ibunya, Monggo. Anda ibu perempuan ini. Sri Kandi setengah tua, monggo. Sri Kandi setengah tua di. Belum berani tua ini. Oh, belum lah iya. Enggak berani. Cita-cita seperti saya juga masih muda, Mbak. Pitulas Pindo. Ya, Belum boleh sungi, saya Bu. bicara? Bisa. Iya, memperkenalkan diri. Boleh. Ya. Mohon maaf, nama saya Bu Sariati dari perwakilan Portugis Blitar Raya dari Tulungagung. Saya sebagai satu penggembira, sebagai tukang adang juga loh, Pak. Oh iya. Dore biasanya Iya, masak kadang juga kasihan, Mbak. Oh iya. Iya. Begitulah dari saya. Terima kasih. Kalau Namanya Bu Sariati ya. Sri Kandi STW dari Jangan STW ya. apa artinya STW, Pak? orang Sida wes karo wong itu. Silakan berikutnya monggo. Pak Desa Raya. Tak takoni apa kok nggak melihat gua itu? Maaf, saya harus membuka masker. Kenapa takut ketampanannya tidak terlihat? Ya, Nggak boleh, Pak. Sementara tapi ya. Ya, ayo. Dengan Bapak siapa? biar bicara. Durasi ojo kerayu, durasi. Silakan. Ini saya Pak Desuryo dari Mojo. Dari Mojo termasuk Kesel. Ya. Artinya? Kediri Selatan. Oh, ya. Monggo ya. berikutnya. Pak. Saya Pak Purwanto, Pak, dari Blitar. Ya, saya Korwil Tengah, Portugis Blitar Raya. Nomor lambung saya 004 Pasar Ngerameni. Ya, silakan berikutnya. Ya, kalau saya dari Wonodadi, nama Langwijaya. Saya di Portugis Blitar Raya kebetulan pada saat ini sebagai seksi touring. Jadi kalau touring Kalau saya bisa nanti bisa dimasukkan. Ya. Siap. Silakan. Saya perkenalkan, ini adalah Akif Mendes. Ingon saya. Titisan Pondok Bejadul Akhlak pimpinan Bapak Ki Demang. Ya. Perkenalkan semuanya, saya Demang Wolip itu host pada acara pagi ini dan sekaligus ikut di Portugis Blitar Raya dengan nomor lambung 87 sesuai dengan oke lah. Mbak, nanti mungkin saya bisa ikut ini sebagai si seksi sekali. Kalau saya mengikut kamu sebagai yang saya ajak, nanti suatu kalau ada Vespa yang mundur, kamu sebagai keknya aja. Karena badan kamu sudah pas untuk kek gitu, Vespa. Ya, mungkin ini bisa saya tanyakan ya salah satu. Iya, boleh. Kenapa kok bisa tertarik mengikuti Vespa-Vespa ini? Salah satu bisa dijawab dari Bapak ini. Kalau ini yang pas Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih. Kenapa kita ini kok tertarik dengan Vespa? Karena Vespa itu termasuk salah satu kendaraan yang mungkin sampai saat ini tuh tetap langgeng ya, sejak zaman dulu. Termasuk mesin dan bodinya itu kuat. Di samping itu selama saya memakai Vespa, terus terang saya sejak beli pertama kali naik sepeda motor adalah Vespa. Wah, mantap. Jadi jatuh cinta pertama, Iya, sampai saat ini saya pun juga tidak pernah beli
namanya motor Jepang ya. Itu tetap Wah, podo ora kudu. Aku mbiyen pacaran mbok ibuku yo numpak Vespa lho. Tenanan. Karena Vespa menurutku comfort and comfortable. Wah. Bahasamu Bapak. Wah, aku. Keren berarti keren luar biasa. Wah, kene hostnya ya harus kasih berikutnya. Monggo, silakan pertanyaan yang akan itu kan saya lanjutkan ya. Kenapa kita itu cinta Vespa? Cinta Vespa itu karena kita itu kalau naik Vespa itu koncone akeh. Wah, koncone akeh. Seandainya kita perjalanan itu mesti teman-teman yang merasa naik Vespa itu mesti berhenti untuk ikut membantu. Wah, berarti makanya itu mulai ada semboyan 1 Vespa 1 juta saudara itu ya. Walaupun kita tidak kenal di jalan kita ketemu orang Vespa ya, ada yang di jalan itu ngadet misalnya kita mesti berhenti kok. Yang rusak apanya kita bantu itu sampai selesai. Lek sampean paling Mas yo enek wong numpak Vespa ora mandek barang wong wedok pokok ayu paling tok ndek wae. Modelmu menjatuhkan aku. Iya. Nduk. Iya. Kuwi swateke ngono kuwi aku. 87. Ada lagi mungkin. Mungkin Pak Ki mau nambah, Pak Ki monggo. Ya, terima kasih. Kami hanya memberikan penjelasan mungkin masalah Portugis. Portugis itu adalah petualang orang tua. Wah, jadi gini perlu saya tegaskan karena mungkin volumenya orang besar. Portugis itu adalah singkatan dari Persatuan Petualang Orang Tua Gila Skuter. Wah, berarti yang ikut ini harus sudah menikah. Bukan begitu. Ya termasuk orang gendeng-gendeng itu. Tapi maaf Mbak, itu gendeng Vespa loh. Gitu. Terus ini mulai didirikan grupnya jenengan ini tahun berapa? Ya kita berdiri sejak tanggal 17 September 2017. Sebentar lagi ulang tahun ini berarti ya? Betul. Ya, ini bentar lagi anniversary. Wah, ini belahnya kita Bagus ya. Enggak, wedi sembah lurah toh. Wah, iya. Terus ini yang meniti. Sebenarnya gini, untuk Portugis itu sebenarnya sudah berdiri sejak dulu ya toh. Cuma yang untuk khususnya Blitar Raya itu kita berhasil untuk mengumpulkan orang-orang dari 2 orang, 3 orang, 4 orang yang sampai saat ini untuk Portugis Blitar Raya sudah punya anggota 105 orang. Tepuk tangan. Terus berikutnya Andes. Bagaimana Mbak? Ya kamu Oh lah kan memberi. Aku sebagai host kan berhak memerintah karena gaji sudah saya berikan kepada kamu loh. Artinya belum ya, artinya Portugis apa ini? Oh ya. Mengutarakan dulu. Ya terima kasih, ini kami lanjutkan dari kata-kata Portugis tadi adalah petualang orang tua gila skuter. Dari P itu tadi adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan perlu kita pertimbangkan. Karena apa yang kita lakukan ini karena kita sudah tua akan dinilai oleh khususnya dari adik-adik generasi kita skuteris agar bertingkah laku yang lebih baik. Ini khususnya dari P-nya. Kemudian yang O ini adalah orang lain akan menilai. Jadi semua tidak hanya generasi dari skuteris tapi dari kelompok-kelompok lain, grup-grup atau klub-klub yang lain atau orang khalayak masyarakat Indonesia akan menilai. Kemudian R-nya adalah kita tidak membedakan suku, ras, bangsa, golongan dan sebagainya. Skuteris adalah sifatnya umum, jadi siapapun bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang T tujuan hanya satu. Tujuannya hanya satu adalah kita di sini adalah merupakan hiburan, kesenangan untuk mengenjolkan hati kita agar imun kita ini kuat. Untuk yang U untuk mencintai sesama skuteris yang lain. Jadi kita di Portugis ini dengan adik-adik, dengan klub-klub yang lain, saya mengakui bahwa skuteris itu memang hebat karena apabila teman kita yang rusak di jalan atau bagaimana motornya, itu dari orang mana, agamanya apa, tidak memang kita semuanya pasti akan berhenti membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari keluarga kita. Ini yang kemudian yang G, gunakan pikiran akal sehat karena kita sudah tua sebagai itu kalau bisa menjadikan suatu tuntunan.
jadi contoh yang baik, jadi berupa kata atau mungkin ucapan atau pikiran itu tetap harus dalam koridor yang pikiran yang positif. Kemudian indah kata-kata dari bibirmu. Jadi ini hampir sama saja dengan apa yang disampaikan dari Portugis itu. Jadi semuanya itu harus indah, bila orang mendengar akan merasa sejuk. Nah ini senang. Nah, inilah daripada Portugis. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara skuteris akan akan senang kepada kita semua. Jadi tidak hanya skuteris saja, tapi saya kira khalayak ramai diupayakan dengan Portugis, secara otomatis akan merasa senang. Saya kira terima kasih. Terima kasih Mbak Ski. Beliau telah memberikan gambaran atau singkatan Portugis itu apa, sudah dijelaskan semua. Kira-kira seperti itulah ya. Berikutnya saya juga akan menanya kepada Sri Kandi kita ini pada saat ini, yang mana beliau adalah seorang wanita yang parubaya, masih tetap mengikuti Portugis. Apa alasan penjenengan? Alasan saya ikut masuk dalam Portugis. Satu, saya ingin senang, santai, senang dalam kita berkomunikasi, dalam kita berkelompok. Di situ saya merasa dalam kelompok, dalam klub Portugis ini saya merasa nyaman, karena baik itu saudara kita yang tua, yang muda, saya rasa sama. Sementing kita satu atap. Mungkin lebih tepatnya bebas berkreasi, jati diri kita sendiri. Iya. Dan di situ kita enjoy, Mbak. Terus kita berpespa itu untuk pengeluarannya itu memang murah meriah. Jadi 1 liter bensin itu bisa mencapai efisien gitu ya. Apalagi bensin campur, Mbak, itu murah sekali. Campur suruh. Andalan dia. Gini Mbak Saryati ya. Yang saya tahu, dan saya kan juga selain host juga pernah ikut di Vespa. Saya tahu jenengan sering gelundung, sering jatuh, bahkan tangan Anda sampai hampir putus. Tapi Anda kok tidak apa itu kenapa? Ya itulah satu merupakan tantangan saya yang sangat-sangat memacu. Makanya saya takut karena jatuh. Tapi di situ ternyata saya masih kuat. Saya masih diberi kekuatan. Ini berarti saya lebih giat lagi. Itu bukannya saya jatuh ya, insiden itu bukan kesengajaan. Jadi kita jalan santai, tahu-taunya ada beton eser itu nyamplok ban, jadi saya jatuh 2 kali, Mbak. Pertama waktu touring di Dieng itu sempat jamping Vespa saya. Waduh, hilang. Ke Dieng juga. Ibunya naik sendiri. Iya. Ke Dieng ini. Iya. Saya boleh kaget? Hebat. Saya boleh kaget? Jangan. Jadi sempat jamping. Tapi alhamdulillah. Padahal itu saat itu masih touring yang pertama kali lalu ke Dieng itu. Pemula. Tidak ada kapoknya nanti. Enggak. Saudara perlu kita omongkan bahwa Bu Saryati ini adalah cewek yang mohon maaf, saya menyebutkan usia kira-kira hampir 60 tahun, tetapi masih mengendarai Vespa dari Tulungagung ke Dieng. Tahe sekali. Nah, kalau jangan keras-keras nyebutnya 60. Ini Pak. Putune malah rong. Aja ngono to. Aku sing umur 35 tak umumne nang ngene. Jangan. Kalau cucu saya itu manggilnya siang, itu saya suruh panggil Mbak. Malam aja, Mbak. Ini begini maksud saya. Walaupun usia sudah banyak, tapi semangatnya tidak mengurangi semangat saya. Nah, gitu maksudnya gitu. Tidak mengelekkan Anda saya. Berarti saya mengangkat Anda bahwa umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Gitu. Kemudian kalau di grup Portugis ini udah paling jauh itu udah mencapai berapa kilo untuk touringnya? Itu kemarin maaf sih sampai di Dieng itu berapa kilo ya Pak? Ya perkiraan 500 lah. Sekali jalan, PP-nya 500. 1000 kilo PP. PP 1000 kilo. Jadi itu apa? Jenengan orang-orang kuat semuanya ini. Iya. Cuma saya salah satu perempuan. Naik sendiri. Makanya saya sanjung itu beliau adalah cewek kaum Hawa yang begitu hebatnya. Padahal sudah seusia saya tapi masih kuat. Baiklah Mentes. Mungkin ini akan kita tanyakan seorang tokoh yang di pinggir ini ya, karena melihat Bu Saryati hampir jatuh karena ngawas saja tadi ya. Ini namanya Mas Langwijaya.
beliau adalah seorang apa sebutir ya? Seorang ya. Seorang ya. yang di Portugis adalah seksi touring. Bagaimana Mas Elang panjenengan mengelola grup ini untuk touring-touring? Apakah sudah ada rencana ke depan agar organisasi Portugis Blitar Raya ini tidak waleh dan punah penghuninya? Monggo silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ini karena Portugis Blitar Raya itu sudah terbentuk untuk khususnya Blitar Raya hampir lebih 3 tahun. Di masa-masa sebelumnya kita mengadakan touring itu ya aktif, ada agenda tribulanan kalau tidak salah, kalau touring jauh, dan itu pun kita sudah terkoordinir. Dan selain di perjalanan pada saat touring, kita juga mengadakan yang namanya bakti sosial. Itu kegiatan-kegiatan yang ada di Portugis. Ya, kegiatan-kegiatan dari Portugis itu ada kegiatan bakti sosial, juga berbagi amal, berbagi sedekah itu sudah dijalankan oleh Portugis Blitar Raya. Wah, ini mantap amalnya nih, Dulur. Terus tidak hanya senang untuk diri sendiri, tapi orang lain. Enggak, kita juga memikirkan orang lain. Selagi kita mampu, kita berusaha semaksimal mungkin. Itu untuk pada saat-saat sebelum pandemi. Nah, pada saat-saat pandemi, kita juga melaksanakan touring kemerdekaan. Touring kemerdekaan pada saat pandemi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020. Toh itu pun kita juga melaksanakan atau melakukan yang namanya rapid test. Dilengkapi surat komplit, surat lengkap dari Dinas Kesehatan. Jadi protokol kesehatan tetap oke. Protokol kesehatan tetap oke. Semuanya kali itu. Iki melok ai. Enggak diajak. Selain dari itu, di saat-saat pandemi juga itu kita ya masih juga mengadakan bakti sosial walaupun kita itu terbatas oleh keadaan atau waktu. Jadi kita menyesuaikan keadaan, dan pada saat seperti ini kita pun ngumpul juga protokol kesehatan. Jadi intinya untuk touring Portugis Blitar Raya itu sudah teragendakan. Tapi di saat pandemi kita sementara ya dikurangi dulu frekuensi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Elang, seksi touring Portugis Blitar Raya. Memang keadaan seperti ini ya, Dulur, sehingga kita tidak bisa mengagendakan touring-touring yang bagus karena masih banyak pembatasan. Betul dong, karena tempat wisata di mana-mana tutup. Termasuk kalau touring terus nggak ada tempat wisata, jadinya ya ngopi bareng, misalkan ngopi neng Blitar, ngopi neng Galek, ngopi neng Wates. Itu yang kita lakukan, silaturahmi. Kan ini berarti bisa dinamakan sebuah komunitas. Kadang dari berbagai macam pemikiran. Mungkin pernah nggak pro kontra dari pemikiran dari para Vespa NNS yang pro kontra itu ada? Ini untuk pro kontra tetap namanya klub ya. Setiap orang punya inisiatif sendiri. Itu biasanya kalau saya untuk mensiasati semacam itu, apa yang permasalahan yang ada itu kita florkan pada saat kita ketemu langsung. Jadi nanti siapa yang misalnya punya inisiatif ini saya florkan semua, terus nanti yang setuju siapa, banyak yang setuju atau yang enggak. Kalau mungkin ada salah satu anggota ada yang semacam tidak setuju salah satu, ya itu nanti yang lain setuju, yang kita pakai yang suara terbanyak. Nah itu ngene lho Nduk, panjenengan ya wong Jawa ki jarene siji cilik siji anggit ngono kan lho. Wong adewe lho, karo bojo karo anak kadang-kadang geseh, apalagi ini 100 orang Portugis itu dari berbagai macam mengelola manajemen konflik ya angel ya Mas Elang ya. Angel. Ya mesti enak sing bedadok kuwi enak, contohnya aku rada bedadok. Tapi dari semua itu ya, kita itu keluh kesahnya kita itu menjadi senang. Dari pendapat satu yang berbeda, lainnya berbeda, itu akhirnya kita menjadi lebih akrab lagi. Soalnya apa? Selisih pendapat itu wajar. Toh kita sistemnya akan musyawarah, akhirnya jadi suatu mufakat yang menyenangkan bagi kita semua. Yang penting itu nggak boleh baper, Pak. Kadang-kadang orang tua itu baper. Soalnya dolan-dolan kok ora dijak, akhirnya baper. Padahal kan sementara kan karena kondisi ini pandemi kan nggak boleh banyak orang. Kita dolan ke jam-jam dolan. Curhat ya.
Dolor. Acara ini kurang gayeng. Wong mosok bikin podcast siaran di YouTube ora nek kopine ku ya piye to jane. Maskeran. Ya sok to. Kopi. Ya kopi karo kerupuk ya kan ya pas to. Oh, sepriyo ngelak barang ya. Piye ora cetha. Jadi salah satu hari ini merupakan agenda touringnya berarti ya. Berarti ini belum seberapa nah grupnya di Portugis. Berikutnya Andes, ini bentar. Ini pertanyaan selalu satu-satu karena sudah bayar komplit. Ini sudah saya bayar komplit, belum diwawancari kan tidak enak Pak. Pada Pak Desuryo, tolong komentar Anda tentang Portugis Blitaraya, hubungannya karo satu Vespa sejuta saudaraku piye? Ya, terima kasih di Demang. Sebentar saya iklan. Ora apa-apa, ayo terus. Ayo terus. Ini gini Mbak Mendes ya. Iya. Pada dasarnya saya belum lama bergabung di Portugis Blitaraya. Baru bersama Ki Demang kisaran 3 tahun bergabung. Kita memang hobi bersepeda. Kemudian diajak bergabung dengan Portugis Blitaraya. Ini pada dasarnya ya menyalurkan hobi. Sehingga kemana-mana ternyata visi misi satu Vespa sejuta saudara itu di mana-mana. Semua berarti gak hanya grup Portugis ini aja. Terus di Dieng itu setiap ketemu dengan skuteris di sana baik tua maupun muda itu menghormati. Kemudian ketika bulan puasa kemarin kita tepatnya nunjuk Quran itu bersama Ki Demang itu juga kita Sumenep. Madura. Ternyata di sana penyambutannya juga luar biasa. Iya. Gitu. Terima kasih Pak D. Satu orang ini yang dulu pernah memburu kitab suci, yang mana peserta semua gundul-gundul. Ini waktu itu mau ke Cilacap. Tolong Anda bisa sampaikan di sini, Mas Pur. Oh ya, oke. Terima kasih. Pada waktu itu ada event di Cilacap. Saya berhubung teman-teman Portugis nggak ada yang hadir, saya menghadiri 4 orang. Saya bagi Mbah Yon, Pak Son, sama Mbak Ya itu. Yang 3 gundul kabeh. Jadi ini kepalanya gundul. Jadi dalam perjalanan di sana ternyata karena acara itu digagalkan. Sampai pandemi itu karena. Udah sampai Cilacap berarti. Ya, Cilacap. Terus akhirnya di Wonosari saya akhirnya pecah. Akhirnya kita tidur di Taman Manggung Bagi ya, gitu ya. Di Taman Manggung. Oke. Dulur-dulur kabeh. Ini para Portugis ini seperti Bagi dan sebagainya ini ke Banyuwangi, ke Bali, bahkan rencana ini kita mau ke Pangandaran. Ya, kalau insya Allah sudah PPKM-nya sudah level 2, kita berangkat PPKM. Kalau enggak ya rencana kemarin acara Pangandaran. Berhubung dulu berempat itu ngambil kitab suci tidak berhasil. Rencana mau berangkat lagi. Pak Son bilang, ayo kita berangkat ke barat lagi ambil kitab suci berempat. Ternyata di sana nggak bisa karena ada COVID ini. Sampai sekarang bapaknya juga masih yang gundul-gundul. Oh masih itu gundul. Ini Mbak Gini gundul ini. Ada kamera gundulnya sini. Ada sini. Mungkin bisa tambah lighting itu nanti. Loh enggak gini ini singkatnya Purwanto MBA. Apa itu? Makin botak aja. Menawan, Pak. Gundul menawan. Oke. Banyak sekali yang pengalaman dari beliau-beliaunya ini yang sangat luar biasa nggih Mbak berarti. Oke. Setelah saya mengikuti Portugis Des, yang mana teman-teman ini semuanya masih memegang teguh keagamaan ya, semuanya. Jadi di waktu isoma mereka ya istirahat, sholat dan makan. Jadi tetap ibadah tetap dijalankan. Touring tetap dijalankan. Ini amazing sekali. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Portugis. Jadi inilah Portugis Blitaraya. Persaudaraan. Gini karena Portugis ini wilayahnya
ada Tulungagung, Kediri, Blitar, termasuk Trenggalek, Malang. terus Malang hanya ada Malang sebagian. Ternyata orang-orang tua itu kompak banget. Jadi ini konsekuen semua. Jadinya kalau kita berkumpul-kumpul itu karena merasa seusia, enjoy. Jadinya. Jangan tektokannya itu Iya, nyambung. biasa. Saling berkunjung sana, silaturahmi sana, silaturahmi. Tali persaudaraan sangat kuat sekali. Iya. Jadi ini orang-orang tua ini katakan orang tua gila karena gila persahabatan, gila skuternya, gila segalanya kan gitu loh. Silaturahim. Ya, silaturahimnya itu bagus. Dan gini, ini yang perlu teman-teman semuanya ketahui bahwa sebelum berangkat touring, dulur-dulur, ini semua pasti memanjatkan doa di itu ada namanya Mbah Jiro Kimi, ini Mbah Jiro Kimi, kiainya. Pak Haji. Silakan maju Mbah Jiro Kimi. Silakan maju Mbah Jiro Kimi. Pak Haji. Mbah Jiro Kimi ini dulur, Mbah Jiro Kimi ini adalah seksi kerohanian. Yang mana waktu mau berangkat touring, beliau selalu memimpin doa. Moga-moga budal selamat, mulai selamat. Amin. Dan selalu jadi imam sholat. Kalau saya ini Pak, setan radoyan demi radulit. Oh iya. Insya Allah gitu. Ya, dan mesti oleh Pak Haji Rokim ini biasanya, we mesti, ayo dulur-dulur, nih Mbak Haji ya. Ya. Ayo dulur-dulur, budal touring iki diniati ndelok kebesaran Allah SWT. Aku Mbak ya. Itu Berarti diniati ibadah juga. Kenapa namanya Mbah Jiro Kimi ini? Jiro Kimi karena beliau sudah haji, maka tak panggil haji. Gitu. Jiro Kimi. Oh, aslinya namanya Haji Rokimi gitu. Bukan mungkin ya. Dok. Des. Dalam. Kowe engko lak angel dhewek mantu kapok lho. Mboten napa-napa. Ini setan enggak doyan tapi mentes doyan. bukan setan. Tak kira lah saya keturunan ngendi Jepang apa ngendi Jiro Kimi. Ini saya sebagai hostnya acara Watan Jeplak. Matur nuwun bisa mengundang Mbah Rokim ini sudah berkenan hadir dan kita doakan dulu ya. Semoga Mbah Rokim panjang umur, murah rezeki, panjang anunya. Apa? Rezekine. Anunya amin orang kena. Nah, ini saya tanya kembali. Ya. Misal ada orang awam yang ingin masuk ke grup Portugis ini, bagaimana, ada ketentuan syarat atau bagaimana? Pak Ketua silakan. Ya. Kalau untuk persyaratan di Portugis Raya, syarat utamanya adalah punya skuter. Itu syarat utamanya. Dan yang jelas karena kita itu Portugis itu orangnya ya orang-orang ya cepatnya ini orangnya satu-satu semua orang Portugis itu. Tidak ada yang macam-macam. Jadi asalkan bisa mengikuti kita monggo. Kalau kita mungkin ada yang masuk tapi dengan kriteria semacam itu tidak cocok ya silakan tidak usah masuk gitu. Ya. Jadi tergantung orangnya yang masuk itu ya bukan betul. Dari kita yang menuntut, dari Portugis sendiri yang menuntut. Ini Mbak, saya tambahkan ya. Sebetulnya kalau masuk Portugis itu kan sudah ada ADRT-nya. Berarti menurut gue sudah cukup. Iya toh? Ada ADRT. Ini iso ngedekne negara. Jam. Salah ya ora lho, manusia biasa. Al insanu mahal kota wanisan. Ngono kuwi lho. Sekolah mbiyen jurusan kleromologi ngono lho. Dadi ngomong gawe partai ngono iso. Ya boleh kalau Portugis Blitar itu umumnya sekarang kalau di ADART-nya itu sudah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri. Nah itu sudah itu. Jadi di luar kota itu tidak boleh. Tadi nanti sebagai anggota kehormatan. Koordinasinya kan sulit. Dalam 3 kota 4 kota ini kadang-kadang ngumpulnya ya angel. Jauh-jauh nah, jauh-jauh. Tapi kalau Portugis Blitar ternyata walaupun anak kumpul mesti teko kabeh karena semangatnya komitmennya untuk berkumpul. Oke, teman-teman semuanya. Ini dalam rangka pandemi kadang-kadang yang pengen ngopi, kadang-kadang kita ngopi ke Blitar, kadang yang ke Wates, golek kopi karo ketan. Nang Wates sing ngono kuwi tok. Gitu loh. Oke, semua ketan samir. Ya. Tapi yang mahal silaturahmi. Pertemuannya ya. itu tadi yang mahal. Ini dulur-dulur, ini waktu terus memburu kita karena kita akan membuat selebrasi nantinya. Dan setelah nanti selebrasi kalau waktunya ada, kita juga akan
dulan ya mana sih kita akan treng. Mungkin saya bisa ikut kan, bajunya sudah lumayan. Boleh. Karena yang antri gonceng kamu sudah antri, Des. Karena aku beti jongat tapi. Ora. Mungkin ada adegan juga yang berboncengan enggak kuat tuh. Kok jungat bareng ki? Maksudnya montore. Ampun. Itu bisa menimbulkan interpretasi loh. Kayak Pak Destro gampang jongat ya. Ya, mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak anggota Portugis semuanya yang ada di sini. Matur suwun. Semuanya, dulur-dulur semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Waton Jeplak di dalam The Kaisar Blangkon TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Pak Waton The Kaisar Blangkon nanti. Yang ngono untuk menambah apa? Ojo ngono tah. Jauh bagian belakang. Karena Dastro untuk menambah ekonomi saya dan kru, mohon like, share, and subscribe agar channel ini berkembang. Siap. Kata dulur nggih. Ya, kalau bisa di grup ini insya Allah berkah. Terima kasih. Sekian dari kami dari The Kaisar Blangkon TV. Ya. Dan kamu ucapkan terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk memberikan support, saya tetap akan memberikan yel-yel seperti yang tapi tolong yang lain juga ikut semuanya. Tiga ati coro ing siang menika kirang jangan pekatur kalah duk dalasan lepating pangkurnya metembung. Mugi-mugi sampun hadat saking kiranging jangkipun pamengku. Akhir kalam micilik misuwun lapangan gede alun-alun. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih konco Portugis Tanaya. Sama-sama. Terima kasih nggih. Nanti kami jangan kapok mengundang lagi. Dan jangan lupa untuk dilihat di The Kaisar Blangkon TV. Oke. Salam satu Vespa sejuta saudara. Merdeka, Portugis Blitaraya.